Halo teman-teman, sekarang kita berada di lab fisika, yaitu di studio SMP Bunda Ati Kudus. Nah, ini ada kedatangan dari alumni SMP Bunda Ati Kudus. Nah, ini biar nanti teman-teman alumni ini memperkenalkan diri. Oke, silahkan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Excel Netibolosis. Saya alumni SMP Bunda Ati Kudus angkatan tahun 2011. Halo semuanya, nama saya Henry Pradipta, biasa dikenal Henry Chan. Saya adalah alumni SMP Bunda Ati Kudus angkatan 2011, lulusnya 2013. Ya, Ya. biasa dipanggil Bobby ya. Iya. Oh, video cek pengkolan ya. Iya. Oke. Pokoknya kita di sini ngobrol ya, ngobrol bareng aja, nyantai aja gitu loh. Siap. Jadi sambil minum aja. Nah, Oke. nih ya pada tanya dulu kan, gimana kabarnya kalian semua nih? Sehat. Baik, sehat. Sehat, baik, puji Puji Tuhan. Tuhan. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian sehat, baik, meskipun kita pandemi tetap semangat semuanya. Benar. Tetap social distancing ya. Nah, Bapak sehat Pak? ya puji Tuhan sehat. Ini dengarnya masih gentar. Iya benar. Enggak apa-apa kan, kita ibarat saling saling kita menanyakan kan salah satu keakraban alumni dengan Benar. guru-guru yang dulu pernah kalian juga kita saling Iya. ya saling kita bareng belajar lah gitu loh. Betul. Nah, Miso sama Henry, Ya. ini kan ibarat di masa pandemi ini kan pasti banyak sekali ya ibarat ya hambatan-hambatan kadang-kala kita rasakan gitu loh. Nah, meskipun kalian sudah lulus sekolah, dalam arti sudah lulus kuliah juga, gitu kan. Tetapi menurutmu dengan adanya pandemi itu, menurutmu itu untuk sekolah itu harus bagaimana menurutmu? Oke. Ya. Gimana Hen? Gue baru menjelaskan. Karena masukan dari alumni Iya. nggak bisa itu malah nanti yang dalam arti bisa membangun kritikan-kritikan dalam arti yang konteksnya bisa kita nanti tindak lanjuti akan malah menjadi buah yang lebih baik lagi gitu. Benar. Iya kan? Oke. Kalau dari saya sih Pak ya, menurut saya itu sekolah di masa pandemi itu mesti cepat beradaptasi sih ya sama kondisi yang serba digital ini, online. Kita mesti memanfaatkan teknologi-teknologi yang udah ada gitu, terutama sosial media kayak begini nih, kita bikin YouTube dan sebagainya gitu. Dan kita mesti juga lebih dekat sama murid-murid kita, meskipun jaraknya lewat online tapi tetap bisa akrab gitu. Karena kan terbatasnya kan di jarak gitu ya. Nah, mungkin PR-nya kita sebagai misal mungkin ada private Zoom meeting menurut saya gitu ya, atau ada mentoring khusus dari guru-guru langsung, itu bisa dipakai. Menurutnya gimana? Sama sih, maksudnya lebih ke harus mulai bisa bersahabat dengan teknologi lah, istilahnya gitu ya. Karena kan pandemi udah otomatis nggak boleh. Paling dasar kan dulu dari awal ada pandemi itu kan nggak boleh kemana-mana, mesti boleh kemana-mana, di rumah aja, pakai masker apa segala macem, ya otomatis sebenarnya justru dengan adanya pandemi saya mikirnya agak lain sendiri sih Mas ya, karena jadi justru harusnya ini sebuah kemajuan untuk sekolah-sekolah, karena mereka kalau dulu zaman kita sekolah kan sebisa mungkin tatap muka tanpa teknologi kayak gitu. Kalau sekarang kan memang padahal dari dulu udah rame di luar negeri, di mana kan harus teknologi udah mulai berkembang, harus jalan terus, dan akhirnya kita sampai di masa ini yang dimana kita dipaksa harus bersahabat dengan teknologi kayak gitu. Ya. Jadi butuh sebuah adaptasi yang memang kalau ke sistem pengajaran sih menurut saya proses belajar mengajar dengan teknologi masih bisa dilakuin ya kayak sekarang, mungkin Zoom meeting atau apa, cuman lebih ke harus yang ada, saya belum nemu caranya sih, cuma mungkin harus ada caranya gimana supaya ya kayak yang tadi Axel bilang, komunikasi antara guru dan murid yang mungkin biasanya kayak kita aja dulu deh, kalau kita habis kelar kelas nggak ngerti kan langsung datang sini gitu kan, nanya ini gimana sih Pak, ini apa sih Iya, gitu kan. mungkin kita lebih kayak hubungannya itu loh yang mungkin kita Iya. lebih mengenal masing-masing murid-murid kita lebih dalam gitu dibandingkan offline, karena kan
lebih online sih, lebih enak. Ya emang sih sebenarnya kan dengan pandemi ini saya sangat setuju dengan kalian tadi. Jadi kan harus kita lebih kreatif, lebih menyesuaikan, beradaptasi dengan teknologi, khususnya yang medsos dan sebagainya. Hanya kadang-kala ini anak-anak perlu pendampingan juga gitu loh. Karena tidak serta-merta itu medsos semua itu dianggap positif kan. Pasti ada yang negatif juga gitu loh. Ya kan? Nah ini kan harus ada ya pengawasan baik dari pihak rumah maupun pihak sekolah juga gitu. Karena kadang-kala medsos ada yang digunakan untuk negatif gitu kan, atau istilah hoax lah gitu loh. Tapi ada medsos yang positif juga gitu. Nah semoga sih dengan pandemi ini sih saya berharapnya ya anak-anak khususnya sekolah-sekolah berkreatif, berkreasi atau menjadi kreator-kreator milenial yang positif gitu loh. Jadi saya sangat setuju kayak tadi mau proses PJJ kan banyak aplikasi kan, ada Zoom Meeting, ada Google Meet, kan, ada Microsoft dan sebagainya gitu loh. Tapi ini semua harus ada ibarat pendampingan dan sekolah pun harus punya regulasi aturan supaya apa? Supaya siswa dengan pihak sekolah dan sekolah pun tanggung jawab ke orang tuanya akan lebih jelas lagi. Gitu. Benar. Ya memang agak beda sih ya, sama waktu zaman kita kan dalam arti ngajar kalian yang masih offline gitu kan. Iya, benar. Dalam arti ya saya tadi misalkan tidak jelas langsung ini ya kan, langsung tanya dan apa ya kita bisa langsung mempraktekkannya langsung gitu loh. Dari instrumennya gitu loh. Tapi dengan pandemi ini ya kita harus kreatif ya mungkin untuk masalah instrumen itu lewat animasi yang selama ini kita dalam arti bisa sampaikan jelaskan ke siswa. Ya makasih, semoga ini semua juga bisa menjadi nanti inspirasi buat sekolah-sekolah maupun juga untuk siswa-siswi supaya untuk ada niat lagi dalam arti semangat untuk belajar di masa pandemi. Bener banget. Ya. Nah ini sekarang kita masuk ke memori nih. Tadi dulu kan kalian dalam arti 3 tahun lah pasti ada kenangan-kenangan ya kan. Ya kita kelas balik lah ya kan gitu loh. Ya. Termasuk Pak Ade pun pasti ada kenangan dengan kalian. Ya. Makanya kalau Pak Ade pun ada salah di sini, ya saya pun langsung minta maaf sama kalian. Ya kan? Mau kita ketemu gitu loh. Karena kan kadang-kala kan dulu gini. Saya tujuannya mendidik, ya kan? Misalkan anak kurang ini, ditegur nggak itu, ya udahlah saya kasih sanksi yang penting untuk mendidik gitu loh. Tapi kan tidak semua sanksi itu ibarat konteksnya anak bisa mengetahui. Halnya dulu menghukum. Gitu ya. Nah, semoga kenangan kalian tidak ada di pada yang untuk dalam hukum. Tapi ya, makanya saya tanya ini kenangan apa yang sampai sekarang yang Excel atau Henry yang masih ingat di SMP BHK di sini yang bisa nanti bisa menjadi apa ya bagi penyemangat adik-adikmu yang masih sekolah di sini. Sebelumnya saya mau ucapin thank you dulu sih, mungkin gue dulu kali ya. Gue pengen saya thank you dulu nih buat SMP Bedati Kudus yang udah kasih bekal banget nih buat kita gitu ya, alumni sehingga kita bisa punya basic skill lah yang mungkin di luar sana sekolah-sekolah itu tidak ajarkan. Di sisi lain tuh saya belajar banget nih di sini tuh tentang namanya public speaking, tentang negosiasi gitu ya, tentang juga leadership, karena saya juga waktu SMP itu cukup aktif di organisasi OSIS MPK waktu itu ya. Ketua OSIS ya waktu itu ya. Puji Tuhan waktu itu ya. Jadi ketua OSIS juga ngadain acara event gitu ya. Kita belajar bagaimana organisasi gitu ya. Kita bekerja sama gitu ya. Jadi serunya itu di sini tuh kekeluargaan sih Pak. Jadi memang beberapa guru itu juga turun tangan untuk mentoring kita dalam bikin event, bikin acara gitu. Terus selain itu juga kenangan yang paling saya suka ya waktu ngurusin soal perpisahan BHK Pak. Oke, puji Tuhan saya juga dipercayakan untuk mengadakan acara ya, pertama kalinya kita ditunjuk untuk mengadakan acara perpisahan ke Anyer Pak. Di Bali ya waktu itu ya. Di Nuansa Bali ya. Nuansa Bali di Anyer. Itu benar-benar perpisahan yang 2 hari semalam ya? Iya, 2 hari semalam ya. Nginep ya, temen-temen yang seru banget itu benar-benar sebelum corona pastinya ya. Jadi waktu itu benar-benar satu-satunya mungkin sekolah yang bisa ngadain acara sampai bondingnya tuh seakrab itu kita sih. Itu luar biasa banget. Itu berkat kerja sama
antara guru dan anak-anak juga. Orang tuanya juga. Iya, ada joget-jogetnya juga Pak ya, ada lomba dance. Waktu itu saya masih ingat tuh di Orang tuanya. Kalau saya ingat Makanya saya juga ikut juga ya. gebuk bantal di kolam renang itu. Gebuk Oh iya, bantal. gebuk bantal, gebuk Yang bantal. itu yang menang kan Ari waktu itu. Ari. Ya, Saya biasa tanya ingat kan gitu loh, ya kan. Setuju. Vincent kalah waktu itu. Kalah. Iya. Itu final kan kita ya? punya dua Final ya? angkatan kita tuh yang legend. Jago main perang bantal. Gitu. Terus itu sih ya momen-momen yang sangat seru ya. Di satu sisi lain juga saya juga aktif juga waktu itu di klub fisika ya. Kita itu angkatan pertama ya kan ya di klub fisika ya. Jadi kita waktu itu kita angkatan pertama di klub fisika kita belajar banyak banget nih tentang dunia fisika untuk diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi belajarnya tuh simple banget ya. Guru kita tuh ngajarinnya bener-bener praktis ya, simple. Bahkan kita juga diajarkan untuk bukan secara hanya teori tapi secara praktek juga. Ya waktu itu kayak ada rakit-rakit kayak Tamiya gitu ya, rakit-rakit kayak semacam kayak mesin-mesin gitu ya, bikin-bikin robot-robot gitu lah ya. Jadi itu yang Mana pernah sih di lab fisika rakit Tamiya? apa ada kayaknya? Lu nggak ada waktu itu gitu ya. Jadi untuk sebagai apa ya, melatih fisik kita gitu, melatih skill kita gitu loh, nggak cuma dari segi teori tapi ke soft skill kita juga. Gitu. Kita waktu itu angkatan kita juga bawa piala ya Pak ya. Bawa piala untuk membanggakan sekolah PHK juga. Itu berkat dari Dua piala. Dua piala. Ya. Dan itu kan kerja kerasnya sampai malam waktu itu pada tim Betul. gitu kan. Bahkan Jimmy Swaning, Irene Ravelia, Iya, Tiffany, Kenneth ya, Cindy, ya kan? Ya, saya masih ingat semua. Dan ya memang benar angkatannya EXO itu Garuda pertama. Ya. Jadi API Garuda itu gerakan anak muda kreatif inovasi Buddha di Kudus. Wis, gila. Nah itu saya inginkan ya juga anak-anak muda yang SMP PHK ini benar-benar nanti berkreasi gitu loh dan kreatif gitu. Setuju. Sekarang ente nih Silakan ya. Kenangan apa nih? Kangen ya? kenangan yang positif loh ya. Itu dia. Iya lah. Gitu. Kenangan yang positif itu sebenarnya banyak ya, apalagi maksudnya kalau dari segi sekolah SMP Bunda Ati Kudus itu juga maksudnya sangat sekolahnya maksud saya aman, tertib, tapi fleksibel gitu kan. Saya kan dulu juga zaman masuk SMP juga udah mulai ada syuting kan gitu, meskipun cuma sehari gitu kan, cuma dan untungnya sekolah kayak ngerti lah kondisi saya pada saat itu kan gimana gitu kan, pada saat memang yang mengharuskan sekolah tapi ada syutingnya juga karena ada beberapa masalah tertentu kan gitu. Akhirnya waktu itu kepala sekolahnya masih suster Karma Iya. Dan syutingmu, saya potong syutingmu itu kalau saya ingat padat hampir mendekati yang mau UN. Iya. Orang kayak gitu kan di ibarat ya dibincangkan lah gitu loh, karena kalau sekarang kan UN udah nggak ada nih. Iya. Kalau UN dulu itu benar-benar sebagai parameter ini sekolah bagus atau enggak gitu loh. Karena kalau sampai nggak bagus ya maaf, akhirnya kan kita juga kehilangan juga nama lah. Iya. Gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Itu terus juga waktu itu yang lebih saya ingat sih lebih ke ini ya, lab fisika sih. Dari yang awal saya masuk bukan tempat yang menurut saya bakal saya lirik, tapi ternyata tiba-tiba 3 tahun saya kesini mulu. Banyak perubahan ya. Iya, awal-awal kita Banyak masuk kan perubahan. kita nggak tahu ini apa ruangan pojok tuh Bener. apa gitu ya, gelap tiba-tiba Betul. nggak ada isinya, Iya, bener. biasa aja tiba-tiba jadi bagus. Tapi kan ruangan lab fisika ini nggak ada perubahan loh. Kalau kamu ingat loh, selalu dingin kan? Dinginnya sama. dinginnya sama. Dari dulu sampai sekarang kan selalu dingin. Dinginnya sama. gitu loh. Cuma kalau dulu kan dingin gelap serem ya Pak ya. Iya. Ini sekarang udah mulai Sekarang Sekarang lebih tenang dan hidup. Dan hidup. gitu. Lebih hidup ya. Iya. Gitu. Biar meningkatkan semangat belajar juga ya Pak ya. Iya. Gitu. Ya semoga sih dengan tadi sekilas dari cerita-cerita kalian itu kan bisa menjadi ibarat ya penyemangat adik-adikmu nanti juga. Betul. Gitu. Nah ini yang ketiga nih Mbak Dev ingin tanyakan nih. Oh ini ada satu memori yang harus buat kita ingat ini Pak.
Apa itu? Guru mat kita dulu. Oh iya, Oh, iya. matematika. Kita Bener dulu. Pak, matematika. Guru legendaris itu Pak Karel. Masih ingat saya Pak, Itu ketua kelas 9B Pak. Begitu ya, dulu guru matematika yang bikin angkatan kita nilai 9-nya paling banyak. Betul. Satu Cepet malah, cepetnya malah banyak. Berdampak banget sih. Ya, bener-bener luar biasa. Itu kita sempat ngerasain ya, itu kita sempat ngerasain ya. Dan beliau ibarat dedikasinya tinggi gitu Iya, dalam iya. mengajar matematika gitu. Hmm. Dan Pak Karl itu sangat membantu dalam arti ya di bidang Pak juga fisika gitu loh. Karena kalau hitungannya matematikanya bagus, fisikanya pun enak gitu loh. Iya. Jadi otomatis Pak nggak usah ngulang aljabar lagi. Betul, gitu. betul. Jadi ya memang ternyata kalian masih ingat legendnya matematika. Mantap, Pak legend. Karl. Iya. Kita kangen sih ya, Legend banget. udah lama ketemu ya. Udah lama ketemu. Ya, kita berharap Pak Karl juga sehat selalu. Iya. Ya, dan selalu mendoakan kita semua dan kita juga saling mendoakan semoga kita tetap sehat dan tetap semangat di masa pandemi ini. Benar. Gitu. Nah, sekarang nih, menurut kalian itu sekolah SMP BHK sekarang ini menurut kalian itu bagaimana? Ada perubahan yang dalam arti grafiknya naik atau turun menurut kalian? Oke, siapa dulu terserah ya. Kan kalau dari saya mungkin gue dulu kali ya, Iya, apa ya, iya. ganti-gantian. Jadi gini, kalau saya lihat, saya itu kan memang 3 bersaudara gitu ya. Adik saya pun juga sekolah di sini gitu. Jadi saya cukup melihat perkembangannya gitu ya, dari pertama kali saya sampai adik saya gitu ya sekolah di sini juga. Di situ saya lihat gila ya, kok sekolahnya makin lama makin modern gitu loh, ngikutin kekinian ya. Kalau saya lihat gitu, apalagi kalau teman-teman datang ke lab fisika ini tuh desainnya tuh kafe gitu ya, kekinian banget. Pasti kalau anak-anak muda suka deh gitu. Terus juga udah mulai pengajaran pun, sistem pengajaran pun sekarang juga udah canggih banget ya, lewat online semua bisa ada yang bikin video gitu, pakai animasi dan sebagainya. Jadi saya sih melihatnya kalau zaman sekarang itu gila ya, SPBAK tuh adaptable banget, cepet banget gitu ngadaptasi dengan perubahan gitu ya. Dan itulah memang yang dibutuhkan pada zaman sekarang gitu. Bisnis atau bisnis ya, sekolah-sekolah dan semua institusi yang gampang beradaptasi gitu dengan perubahan. Jadi kalau menurut saya sih top lah, fleksibel banget sih gitu. Makasih. Henry gimana ya? Kalau saya sih lihatnya selama ini dari saya masuk sampai sekarang kan kadang saya suka masih main di sini. Ada plus ada minus Pak. Oke, yang plusnya dulu. Oke. Nanti minusnya kan buat masukan kita juga. Iya. Dan kita pun selalu menerima masukan gitu loh. Karena bagi Pak Det masukan itu bersifat untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan gitu loh. Plusnya itu memang sih dibandingin sekolah-sekolah yang lain termasuk lumayan cepat untuk beradaptasi, terutama di teknologinya ini segala macam. Dan memang bukannya mau sombong atau gimana ya, cuma memang di antara sekolah yang lain mungkin ini adalah lab fisika yang paling maju di antara yang lain ya. Dengan adanya keterbatasan ya sekarang kayak ini aja, kita bayangin aja deh, anak umur 13 tahun bisa bikin lift tuh gimana ceritanya kan gitu. Ya kan? Modulator. Iya meskipun cuma model, cuma kan at least kan mirip-mirip gitu kan. Iya. Mirip-mirip dong. Itu kan satu kebanggaan kita, terus hal yang bisa kita tunjukin ke semua orang gitu kan. Setuju. Dan memang ya kalau dilihat di luaran jarang ada yang seperti itu kan gitu. Jarang ada yang, maksudnya dalam arti kata yang memang ada satu ekskul, satu sekolah yang memang sangat berkembang di antara yang lain ya. Menurut saya cuma dari sini plusnya. Dan memang juga guru-gurunya cukup bisa istilahnya gimana ya, merealisasikan ide-ide yang ada di murid-muridnya gitu loh. Dan memang dari awal kita pun juga maksudnya mulai dari yang OSIS atau apa, zaman kita sekolah kan pasti kita ngasih ada beberapa masukan-masukan yang puji Tuhan juga diterima kan gitu kan. Betul. Jadi sekolah yang sangat-sangat adaptif Mendengarkan lah ya. mendengarkan murid-muridnya. Jarang loh ada kan istilahnya sekolah yang punya pakem, Setuju. tapi bisa beradaptasi dengan muridnya yang misalnya muridnya maunya A, B, C, tapi memang mungkin nggak semua, tapi ada beberapa yang sesuai yang kita harapkan ternyata terwujud di sini. Kalau kurangnya apa? Kalau yang baru positif. Siapa nih?
Iya, ya. Kalau minusnya itu iya ini agak sedikit mungkin berbanding terbalik, cuman memang realitanya seperti itu. Jadi yang kita ketahui sampai saat ini adalah SMPBHK sebagus apa itu belum sampai ke semua orang luar. Semua orang luar gitu kan. Dan saya pun dulu zaman saya masih sekolah, ketika ditanya sekolahnya di mana apa segala macam, orang-orang baru tahu Bunda Hati Kudus di Kota Wisata doang. Pertamanya gitu. Tahunya situ. Dan saya kan juga dulu kan kita sempat main ke Kota Wisata juga. Iya, benar. Ada acara ya, ada acara. OSIS MPK gitu. Waktu itu kan ya lihat apa yang jadi pembeda di kenapa orang bisa lebih cenderung kenal Kota Wisata atau mungkin ketimbang yang di sini, karena ininya sih kalau yang saya lihat ada beberapa kalau zaman sekarang harusnya bisa dikejar lebih cepat ya, mediasi ke orang-orangnya. Gitu loh, mediasi ke orang-orangnya yang notabene-nya istilahnya dari kota wisata sampai komplek perumahan sebelahnya tahu ada sekolahan di situ kan gitu. Ya mungkin di sini mungkin memang karena dulu kan keterbatasan yang promosi yang mungkin memang nggak bisa segencar sekarang dan teknologi yang belum semaju sekarang sih, mungkin itu bisa lebih betul. Mungkin lebih ke karena kota besar kali ya, di Jakarta Barat kan banyak kan ya. Nah iya. Gitu belum menonjol gitu. Kalau sekarang kan udah sangat tahu lah ya, di BHK tuh sangat menonjol, terutama untuk di fisikanya. Iya. Ya. Kalau sekarang kota kecil Cibubur pasti ya banyak orang tahu. Gitu. Oke, ya makasih banyak Henry Ya. Axel gitu. Ya semoga sih dari masukan-masukannya tadi Axel Henry itu nanti juga kita bisa mencari solusi yang terbaik supaya kita juga bisa dikenal di mana aja gitu loh. Ya. Makanya semoga dengan channel YouTube SMPBHK ini Iya. ya kan, Ya. termasuk Instagram, Facebook dan Iya. sebagainya, Ya. ini makin kita dalam arti bisa mengibarkan bendera SMPBHK. Benar. Termasuk Garuda BHK juga. Siap. Gitu loh. Garuda BHK. Oke. Nah, karena dalam apa itu obras ini, ya, nanti bisa kita lanjutkan ke depan lagi dalam arti waktu lagi, ya. Iya. Nah, kita akhiri dulu aja ya. Ya, nanti Siap. kapan kita ngobras lagi Boleh seputar banget. BHK, seputar alumni, ya. Iya, iya. Maksudnya angkatanmu gitu loh. Iya, iya, iya. Saya sih pengennya suatu saat kita ketemu bareng gitu loh. Bener, lagi ya. gitu loh. Anak-anak CPE angkatan pertama, yuk. Iya, gitu. Kita ngobrol lagi Ya. deh ya. Yang jelas masa lalu ya sudahlah, yang kemarin sudah berlalu. Ya. Kita buka lembaran baru semua, ya kan. Kita ibarat hadapi masa depan yang lebih cerah lagi. Amin. Itu aja, oke. Amin. Itu aja pokoknya. Ikatan alumni, baik angkatan yang nanti dan sebagainya, itu tetap satu solid, yaitu tetap kita persaudaraan. Benar. Oke, ya. Sekian dulu Henry, Axel, makasih teman-teman untuk ngobras bareng di lab fisika, khususnya di studio SMPBHK. Kita ketemu untuk sesi atau video selanjutnya. Makasih semuanya. Jangan Dadah. lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Oke. semua. Oke. Dadah, thank you. Thank you. Teman-teman, sekarang kita berada di studio lab fisika, yaitu di SMPBHK Bogor, Jakarta. Nah, di sini kedatangan beberapa alumni SMP Bunda Hati Kudus. Nah, biar mereka mengenalkan dulu dan menyapa kalian dulu sendiri. Oke, silakan. Oke. Ini kameranya. Halo. Kok di situ sih, nggak di sini? Setelah saya ingin Itu dong. di sini. Iya. Halo. Oke. Ini nggak boleh teknik. Kamu nggak apa-apa ini. Ulang. Nggak apa-apa ini mau terus. Tahu. Berapa ya? Ngomong Apa? ya. Saya jadi grogi gue ya, sebentar. Kami tanya natural. Oke. Jadi
ini langsung. Ini mana? Artis nih. Satu itu nggak apa-apa tuh kemarin. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Axel Witi Borosis. Saya alumni SMP Nurhati Kudus, angkatan tahun 2006. Jadi lupa ya, 2011 kayaknya deh, paham. Salah lagi Pak. 2011. Jadi kita mulai dari awal tapi nggak usah dikat. Jadi buat bikin di sini. Iya benar. Mendingan mulai dari awal. Jadi lagi dari bapak lagi. Mohon maaf. Langsung ini ya. Ini rekamannya gimana nih? Nggak usah, biar sama. Biarin aja. Kalau kayak tadi tuh lucu soal natural gitu. Kan podcast emang gitu. Iya, masalahnya tuh yang gitu. Oke, mulai dari bapak lagi. Saving soul, saving soul, saving soul.